kita ada saksi juga, insya Allah. Kemudian juga terkait kondisi jenazah, saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan, kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Kemudian satu, mohon pimpinan perlu diketahui bahwa keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi, dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas dan juga tidak mengizinkan dimandikan. Akan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman. Apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian lain terasa mencederai institusi penegak hukum terdepan, polisi. Oleh karena itu, kita harus mencari fakta dan bukti yang transparan, imparsial dan objektif terhadap kasus ini. Oleh karenanya, melalui Komisi 3 kami menghimbau untuk dapat mendorong agar dibentuk tim pencari fakta. Ya, kami usulkan baik mekanismenya bagaimana, mungkin pimpinan lebih banyak tahu yang ini adalah rumah tangga pimpinan sendiri, atau juga dibentuk panja ya untuk kasus ini. Menarik tentang fakta yang harus terungkap. Tadi kan ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan handphone, dan saat ini handphone itu begitu berarti terhadap merekam kejadian-kejadian. Oleh karena itu, menurut hemat kami, karena dari keluarga tadi belum ada yang mendapat pengembalian, dari tim penasihat hukum juga tidak dapatkan itu. Oleh karena itu harus diamankan. Jadi untuk berbicara imparsial, netralitas, objektivitas, tentu tidak. Karena ini kan yang disoroti adalah institusi kepolisian. Tidak, tentu saja barang-barang yang berkaitan dengan pembuktian itu harus di luar institusi yang bermasalah tentu. Temat kami itu bagian terpenting yang harus digarisbawahi. Habib, ringkas padat pada tujuan ya. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin pertama saya perlu secara khusus menyampaikan duka cita yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berduka atas wafatnya para korban. Kami di sini nanti berupaya semaksimal mungkin menampung informasi apapun dari keluarga supaya kasus ini bisa hukum bisa benar-benar ditegakkan. Yang kedua, saya mungkin membaca di media bahwa saudara pengacara ini, kuasa hukum, melihat kondisi langsung dan ikut memandikan jenazah. Mungkin bisa diceritakan ke sini. Terima kasih. Kami semua tentunya sepakat, fraksi PDI Perjuangan juga sepakat untuk mencari titik terang sehingga tidak ada polemik terkait dengan fakta yang sesungguhnya. Bahkan kita juga melepaskan kesempatan kepada semua pihak, ada Komnas HAM, ada Mabes Polri, ada Propam, ya, siapapun yang ingin mencari kejelasan perkara ini, kita lindungi dan kita nyatakan itu sebagai suatu proses yang sangat konstitusional. Berikut secara resmi atas nama PDI Perjuangan kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 6 orang keluarga Bapak Ibu
yang gugur dalam peristiwa yang kita bicarakan pada hari ini. Saya tentunya prihatin ya, walau bagaimanapun setiap proses penegakan hukum ini harusnya tidak hanya berkepastian tapi proporsional dan humanis. Tentunya kami juga ingin melihat bagaimana motif, latar belakang, hal-hal yang mendasari ya sampai terjadinya peristiwa ini. Kalau kita melihat di hilirnya saja kejadiannya seperti ini. Pak Arteria, mereka ini keluarga korban. Iya, ini saya baru mau nanya. Ya, jadi Ya, silakan. belum dimulai Pak Ketua. Nah, kalau kita mungkin lihat hulunya, semua pihak akan sama-sama juga bisa memberikan gambaran. Tadi dikatakan di sini keluarganya Bapak Ibu ini kan pengawal khusus ya. Saya ingin nanyakan apakah pengawal khusus ini memang betul-betul terlembaga di institusi FPI atau memang gerakan-gerakan spontan? Karena tadi kan adanya saya datang setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu misalnya. Nah, jadi kan itu kan tidak terlembaga. Kalau namanya pengawalan itu kan memang setiap hari-harinya memang ada di situ. Kemudian kalau boleh tahu seperti apa ruang lingkup kegiatan, kewenangan, apa kemana-mana Muhammad Rizik Syihab itu pakai pengawalan dan dikawal oleh keluarganya Bapak Ibu dan selalu ikut. Ada berapa jumlah satuan pengawalan yang seperti ini? Kemudian juga tadi memang di aturannya kan tidak dipersenjatai. Makanya saya juga ingin itu memang kalau logika akal sehatnya kok masa punya senjata ya, nggak mungkin ya. Tapi kita ingin sampaikan nanti, boleh nggak nanti dicari teman-teman yang betul-betul meyakinkan, yang teryakinkan kita semua memang hadir pada saat itu, memang keluarganya Bapak Ibu itu memang tidak dipersenjatai. Nanti Pak pengacara mohon, ini saya membantu sebenarnya, membantu teman-teman juga untuk bisa. Kemudian katanya Pak Muhammad Rizik Syihab ini dikuntit, diikuti dan diintai Pak pengacara ya nanti. Itu waktu dilakukan perbuatan seperti itu apa sudah ada laporan ke kepolisian bahwa kita ini merasa nggak nyaman ini dilakukan pemantauan seperti itu? Sudah dilaporkan ke polisi atau ke siapa? Saya itu tidak mau mendebat fakta. Yang satu bilang bawa senjata, yang satu bilang tidak bawa senjata di hadapan Bapak Ibu. Karena pertama-tama Bapak Ibu ini kan korban. Empati kami pada Bapak Ibu sudah pasti kami berikan. Tapi atas nama objektivitas tentunya kami juga mohon nanti Bapak Ibu bisa menghadirkan teman-teman yang turut terlibat di situ, yang bisa memberikan keyakinan bahwa memang ini memang nggak ada yang bawa senjata itu loh. Sehingga nanti kita bisa lebih gampang lagi untuk memastikan dan memperjuangkan fakta hukum ini di hadapan ya, salah satunya mungkin mitra kami yang dari kepolisian. Kami tentunya membantu dan memberikan atensi yang sebesar-besarnya. Bahkan tadi kalau dikatakan meminta keadilan, pastinya kita bantu, Pak. Ya, pastinya kita bantu. Kemudian juga kalau dikatakan mengawal proses hukumnya, ya, terhitung dengan kejadian ini, Mas, kita kan juga libat, walaupun kita tidak hadir ya. PD Perjuangan tuh memantau, semuanya kita keadaan itu kita pantau betul, Pak. Sampai kita titipkan, Pak pengacara mudah-mudahan juga bisa disampaikan ya nanti ya. Bagaimana jangan sampai rakyat ragu atas proses penegakan hukum pasca terjadian tragedi ini. Jadi Polri tolong sungguh-sungguh. Pak Arteria. Jadi seperti itu Pak Desmond, terima kasih. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, keluarga korban, yang saya dengar ada 10 orang pendamping Muhammad Rizik Syihab yang katanya yang 4 orang kabur, katanya mengamankan Muhammad Rizik Syihab. Pertanyaan saya, mungkin ini bisa dijawab oleh keluarga korban atau dari lawyer, kemanakah Rizik Syihab berada?
Itu pertama. Yang kedua, 4 orang yang kabur tersebut, apakah Bapak Ibu kenal? Dan pernah nggak komunikasi dengan keluarga atau memang Bapak Ibu kenal juga? Kita nggak mau negara ini porak-poranda pecah belah atas informasi yang belum tepat untuk disampaikan. Kita memahami kesedihan, kepedihan yang Bapak Ibu berikan. Tapi minimal kita dalam konteks Komisi 3 adalah menerima keluhan Bapak Ibu untuk mencari keadilan. Kami akan terima dengan sangat luas dan kita akan sampaikan itu nanti setelah polisi menyampaikan transparansi tentang kasus yang ada. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Oke, Pak Aris, ringkas padat Pak, bicara tentang Anda katanya ikut memandikan mayat itu aja, ya. Karena tadi juga Pak Ahmad Mijan bilang bahwa berharap Komisi 3 Resespon masih terima pengaduan kan? Itu sudah kita rencanakan Pak, ya. Jadi untuk EPE mengadu dengan catatan detail termasuk bahwa saksi-saksi ya atas peristiwa ini kalau benar ada 4 orang atau lebih daripada itu, kita akan selalu buka. Nanti kita akan rapatkan ya, apakah panja, apakah tim saja selama reses, bahwa Komisi 3 reses minta izin pimpinan DPR untuk kita boleh terima pengaduan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin saya sedikit tanggapi satu-satu tapi singkat saja. Nah, ringkas yang saja. pertama, lokusnya itu dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul ke arah Kerawang. Tadi dari Bapak anggota Dewan ada pertanyaan demikian. Kemudian selanjutnya memang sejak 2 hari itu di lokasi sudah ada yang mengikuti dan memantau kondisi di Perumahan The Nature Mutiara itu, ada mencurigakan. Kemudian selanjutnya mengenai dokumentasi, kita alhamdulillah menyimpan lengkap video, foto dengan akurasi yang sangat baik. Insya Allah jika memang terbuka untuk kita publish dan kita cross check untuk membuka tabir ini kita siap. Kemudian juga terkait yang kondisi jenazah, saya ada di iring-iringan pertama terkait jenazah pertama atas nama Andi Oktiaman. Saya juga melihat bagaimana itu diproses. Saya lihat. Bentar. Itu bisa rapat lain nggak nanti kita agendakan? Bisa. Kan Anda menarik sekali. Iya. Bukti-bukti itu kan kita mungkin ada rapat lain ya. Ada, saya mau tambahkan lagi. Ya? Kita juga memiliki saksi-saksi di lokasi rest area 57 yang juga menegaskan bahwa itu terjadi tadi yang Pak Sahroni tadi katakan bukan pembantaian, itu arahnya tapi bukan di sini. Mungkin penjelasan lebih detail karena itu sangat memilukan. Kita ada saksi juga, insya Allah. Kemudian juga terkait kondisi jenazah, saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Kemudian satu, mohon pimpinan perlu diketahui bahwa keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi, dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas dan juga tidak mengizinkan dimandikan. Akan tetapi ala kulli hal pihak kepolisian melakukan itu sepihak. Kemudian yang terakhir terkait iring-iringan, saya sedikit koreksi bahwa
penjelasan bahwa ada yang kabur terkait dengan kondisi-kondisi itu menurut kami itu sangat tidak logis, dan saksi yang beriring-iringan menegaskan bahwa satu mobil itu saja yang Ya, itu nanti foto-foto, bukti-bukti video itu mendukungnya, Mas. Ya. Tadi itu untuk jenazah. Artinya saya meluruskan bahwa menurut informasi hanya 6 orang ini memang yang syahid, dan memang 6 orang dalam satu mobil. Artinya tidak, kalau misalnya ada informasi dalam satu mobil ada 10 orang, itu tidak benar seperti itu. Itu singkat saja. Terima kasih Pak Pimpinan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa terasa luar biasa juga kita. Sebelum saya tutup, ada catatan yang ingin saya sampaikan. Pertemuan hari ini sebenarnya lah agenda mendengarkan keluarga korban. Ya. Tapi ada tambahan dari lawyer yang juga anggota EPI yang sangat menarik. Ya. Karena apa yang disampaikan itu bukti-bukti yang melengkapi semua peristiwa-peristiwa dari dua sumber informasi yang berbeda. Mana pihak kepolisian, mana pihak EPE, ya. Ini kan bagi kami harus memposisikan diri di mana. Tapi ke depan kami akan berharap sekali, ya, bisa kita agendakan pertemuan untuk lebih detail agar kami bisa mengambil posisi yang benar. Kalau ini kita mau apaan gitu loh. Ya, mau ngapain jadi bingung sebenarnya. Nah, inilah posisi Komisi 3. Reses tidak menghalangi pengaduan, begitu Pak. Ya, itu disepakatin, ya, tinggal kita pelinukan nanti. Ya. Begitu, saya pikir rapat hari ini banyak hal kita dapatkan dari keluarga korban, dari lawyer, ya. Tentunya catatan bagi kita Komisi 3 banyak catatan-catatan sebagai pembanding untuk di rapat-rapat Komisi 3 yang akan datang. Cukup sampai sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.